Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 1,5 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Mirva Suri. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi tempat-tempat pemakaman umum di Jakarta tetap dipenuhi peziarah meski sudah dilarang. Sementara itu masyarakat Kota Medan berduyun-duyun menziarahi kubur setelah salat Idul Fitri. Tempat pemakaman umum Kober Jatinegara ramai didatangi peziarah di hari pertama Lebaran. Padahal pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang ziarah sejak tanggal 12 hingga 16 Mei mendatang. Meski begitu, para peziarah yang berdatangan secara mandiri sudah mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Sementara itu, ratusan jemaah Masjid Al-Muhtadin di Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara langsung berziarah ke makam keluarga dan kerabat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Meski pandemi COVID-19, tradisi ziarah sebagai bentuk penghormatan dan mengirimkan doa. Namun sayangnya sebagian besar warga mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan social distancing. Setelah berziarah dan mengirim doa, warga langsung pulang ke rumah untuk berlebaran bersama keluarga. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Rizka, Septian Bayu, Yudi Richard, dan Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tak bisa mudik ke kampung halaman, warga manfaatkan Hari Raya Idul Fitri untuk berlibur. Ya, sejumlah tempat wisata di Jakarta pun dikunjungi warga, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Selama libur Lebaran, Taman Mini membatasi pengunjung hanya yang berdomisili DKI Jakarta. Jumlah pengunjung dibatasi hanya 30% kapasitas atau sekitar 18.000 pengunjung. Jika pengunjung mencapai lebih dari 30%, pihak Taman Mini Indonesia Indah sudah bekerja sama dengan anggota kepolisian untuk melakukan penyekatan. Jam operasional juga dibatasi yakni dari pukul 6 hingga 18 sore nanti. Tak hanya Taman Mini Indonesia Indah, kawasan wisata Ancol juga tetap beroperasi selama libur Lebaran 13 dan 14 Mei 2021. Meski demikian, terdapat sejumlah aturan khusus yang diterapkan, seperti kuota dibatasi hanya 30% kapasitas, serta jam operasional hanya sampai pukul 8 malam. Mayoritas masyarakat mengaku memilih berwisata ke Ancol karena harga yang terjangkau, serta memiliki lahan terbuka yang luas. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kawasan wisata Ancol sudah ada rekan kami Baby Kristami. Ya Baby Kristami, selamat sore. Bagaimana keadaan di sana saat Lebaran hari pertama ini? Selamat sore Mirva, Stefani, dan juga pemirsa. Pada libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kali ini terpantau di Taman Impian Jaya Ancol ramai pengunjung. Jika berbicara data pada hari ini memang ada kenaikan sekitar 40% pengunjung dibandingkan dengan hari biasa. Bahkan hingga saat ini sudah ada 10.000 lebih pengunjung sejak tadi pagi hingga saat ini. Tempat saya melaporkan saat ini yaitu di area Beach Pool, di mana ini merupakan area favorit bagi para pengunjung untuk melakukan aktivitas outdoor seperti bermain pasir, lalu juga berenang di pantai. Selain itu bermain sepeda, ada pula yang juga menaikkan layang-layang, serta piknik bersama sanak keluarga dan juga kerabat terdekat. Kebanyakan pula dari para pengunjung ini adalah mereka yang tidak dapat mudik pada Lebaran tahun 2021 kali ini. Ya pemirsa, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang juga memilih Taman Impian Jaya Ancol untuk menghabiskan waktu liburnya pada hari ini. Ya halo, selamat sore Mbak Nuri. Iya. Mbak Nuri, kenapa memilih Ancol nih Mbak untuk dijadikan destinasi wisata pada hari Lebaran pertama? Pertama tuh Taman Mini tutup ya, masih lockdown. Terus juga anak-anak mau main ini, berenang-berenang. Kesenangan dia. Sama siapa saja Mbak ke sini Mbak? Ada orang tua, kakak, adik, sama anak. Keponakan-keponakan. Mbak, hari ini jalan-jalan ke Ancol bersama keluarga, apakah juga dampak dari tidak bisanya mudik ke kampung halaman? Iya, nggak bisa pulang ke Solo,
nggak bisa kemana-mana juga kan. Nanti takut diputar balik. Gitu. Baik, Mbak, kan memang ini masih di tengah pandemi ya Mbak ya. Apa saja antisipasinya agar menekan penyebaran COVID-19 Mbak bersama keluarga pula jalan-jalannya? Harus tetap pakai masker, sekeluarga, jaga jarak. Tadi kayak saya duduknya di mana, keluarga yang lain di mana, kayak gitu. Oke, baik Mbak. Habis ini mau ngapain lagi nih Mbak? Nih, nerusin, main pasir, Oke, ya. Tadi jam berapa Mbak datang ke sini? Ada antrian kah? Antri banget, karena kan nggak bisa bayar tunai kan, harus online, harus pakai m-banking. Dari Juhur saya berangkat dari rumah. Oh, oke. Iya. Baik. Memang tinggal di DKI Jakarta? Iya, Di mana ya Mbak? Jakarta Timur. Oh, di Jakarta. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Iya. Mbak Nuri atas waktunya bersama dengan kami. Ya pemirsa, memang melansir ada surat edaran Disparekraf nomor 81 tahun 2021 bahwa memang untuk pengunjung Taman Impian Jaya Ancol ini hanya mereka yang berKTP DKI Jakarta saja, dan juga ada pembatasan. Ini tidak boleh lebih dari 30% pengunjung dari kapasitas total yang dapat ditampung di Taman Impian Jaya Ancol. Dan jam operasionalnya juga untuk wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Mirva Stefani. Baik, terima kasih Baby Krisnami atas laporannya langsung dari kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Pemirsa, Keraton Yogyakarta tetap menggelar tradisi Grebeg Syawal pada perayaan Idul Fitri tahun ini dengan hanya diikuti oleh internal keraton. Meski digelar secara terbatas, tradisi itu disebut tidak mengubah makna sebagai simbol sedekah raja. Dengan menerapkan protokol kesehatan, puluhan abdi dalam memasuki Regol Donokerto Kompleks Keraton Yogyakarta siang tadi. Para abdi dalam memasuki kompleks keraton dalam rangkaian upacara tradisi Grebeg Syawal perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Karena pandemi COVID-19, Grebeg Syawal tahun ini tidak dilaksanakan secara terbuka yang melibatkan banyak masyarakat untuk berebut hasil bumi dalam bentuk gunungan di Masjid Gede Kauman. Namun demikian, upacara ini tidak mengubah makna simbol sedekah raja. Nah, ini sekarang diadakan upacara Grebeg Syawal. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 harus tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Grebeg Syawal ini, Keraton Yogyakarta membagikan ubo rampe bebungah wujud rengginang yang hanya diperuntukkan bagi seluruh abdi dalam. Selain itu, ubo rampe rengginang Grebeg juga dikirimkan ke kantor Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Puko Paku Alaman. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur, pemilik rumah memilih tidak menerima tamu dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebagai bentuk rasa syukur di hari kemenangan, ia menyediakan angpau lebaran yang ditempel di pagar rumah dan bisa diambil oleh siapapun. Wah, banyak amplop di pagar dan boleh diambil loh. Ada 300 amplop uang berisi Rp5.000 hingga Rp50.000 yang ditempelkan di pagar selama 2 hari. Ya, Trisnadi dan keluarganya punya cara unik untuk berbagi rezeki di hari Idul Fitri. Karena masih pandemi, ia menempelkan amplop angpau lebaran di pagar rumahnya. Bu, senang Bu ambil itu Bu? Senang. Senangnya kenapa Bu? Ada uang. Ada uangnya ya? Senang banget. Senangnya gimana Bu? Soalnya rame-rame gini loh, acara silaturahmi pada Pak Trisnadi. Pak Trisnadi mau bagi-bagi rezekinya. Dengan adanya pasar kejujuran ini dari tetangga, khususnya anak-anak yang biasanya
Kalau silaturahim Idul Fitri kita selalu kasih hadiah. Wah, bagus juga ya idenya. Selamat Lebaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.